Saat teman-teman sudah mengenali berbagai permasalahan pada ternak ayam, kemudian sudah tahu cara mengatasi permasalahan tersebut, maka otomatis ternak kalian akan berkembang. Ada banyak sekali permasalahan, apalagi bagi pemula biasanya akan muncul lebih banyak permasalahannya. Tapi kali ini kita akan coba sharing tentang 3 hal saja. Halo, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 3 permasalahan yang sering dialami oleh peternak ayam kampung, khususnya bagi peternak pemula. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman cek dulu pada kolom deskripsi karena di sana ada info menarik. Lalu yang belum subrek, silahkan langsung subrek channel ini. Siapa tahu nantinya ada manfaat yang bisa diambil dari video-video yang kami bagikan. Oke, sebagai peternak kita perlu mengenali berbagai kendala atau permasalahan yang kemungkinan bisa saja muncul saat kita melakukan usaha ternak, khususnya ternak ayam kampung, apalagi untuk pemula. Kalau yang sudah senior sebaiknya boleh skip saja video ini karena kami pun masih belajar, jadi kamilah sebenarnya yang harus belajar ke para senior-senior. Baik, ada 3 permasalahan yang sering muncul ketika beternak. Kita akan coba kenali 3 permasalahan ini. Dengan mengenalinya, maka kita akan lebih waspada. Kita akan tahu cara untuk mengatasinya ketika kendala tersebut menghampiri kita ya. Yang pertama, kendala yang sering ditemui oleh peternak pemula. Yang pertama adalah serangan hama dan penyakit. Hama yang menyerang ayam misalnya saja kayak tikus, biawak. Itu biasanya tikus dan biawak itu suka nyerang DOC atau anakan ayam. Kami yakin buat teman-teman yang pelihara ayam pasti ada salah satu dari kalian yang pernah mengalami anak-anak ayamnya itu dimakan oleh tikus. Untuk hama pemangsa, kami yakin teman-teman juga sudah paham cara mengatasinya. Tinggal dibuatkan sebuah kandang yang aman dari tikus, aman dari biawak maupun hewan yang lainnya. Misal dibuatkan kandang yang ditutup dengan kawat ram ya, lubangnya kecil-kecil supaya tikus ataupun biawak ataupun ular dan yang lainnya itu tidak bisa masuk. Kemudian ada juga hama yang sifatnya bukan pemangsa, tapi hama yang hama pengganggu. Contohnya kayak kutu, gurem, terus lalat. Nah, hewan-hewan kecil semacam ini juga sangat mengganggu dan bisa menyebabkan ayam sakit. Untuk mengatasi hama kutu, gurem, dan lalat, nah kita bisa atasi dengan setting kandang. Kandang tidak boleh bau, kalau bau pasti mengundang lalat. Alas kandang harus kering, kemudian sinar matahari harus masuk biar kandang itu tidak lembab ya. Jadi usahakan minuman ayam itu juga bisa diletakkan di luar kandang agar area di dalam kandang itu kering, tidak basah. Kemudian sirkulasi udara juga itu wajib lancar. Udara bebas keluar masuk, kemudian cahaya matahari masuk kandang. Jadi rahasia kandang tidak bau ya itu tadi, sirkulasi lancar, cahaya matahari masuk, alas kandang terjaga tetap kering. Dijamin itu nanti kandangnya tidak akan bau dan ayam juga biasanya tidak akan gampang sakit. Untuk masalah lalat dan serangga-serangga gurem itu sebenarnya bisa juga pakai, misal mau pakai obat juga bisa ya, pakai obat lalat. Tapi memang yang paling efektif yaitu tadi dijaga kandangnya.
Karena dikasih obat itu biasanya nanti ya jarak beberapa waktu efek obatnya hilang ya lalat kembali, kan seperti itu. Terus misalkan ayamnya terlanjur sakit bagaimana? Kalau terlanjur sakit usahakan dipisah, karena takutnya nanti menular. Jadi dipisah ke kandang khusus, kandang karantina. Kita berikan pakan pur pabrikan untuk ayam yang sakit itu. Jika tidak mau makan ya harus diloloh atau disuapi. Kenapa pakai pur pabrikan? Karena ayam yang sakit tentu membutuhkan nutrisi yang bagus ya. Apalagi dia sakit itu kalau diberikan pakan mungkin yang terlalu kasar, yang nutrisinya kurang, nah itu penyembuhannya nanti kurang cepat. Sambil juga diberikan obat. Biasanya obat yang paling sering dipakai itu kalau ayam sakit tetraklor, susah nyebutnya. Berikan aja 4-5 hari berturut-turut sesuai dosisnya. Kalau anak ayam itu berapa, yang dewasa berapa, itu sudah ada dosisnya di bungkusnya, biasanya ada entah 1 kapsul atau 2 kapsul itu kalau terlanjur sakit. Kalau kondisi ayamnya sehat-sehat saja, maka cukup dilakukan pencegahan. Caranya dengan sesekali diberikan hijauan, campurkan ke pakannya. Bisa juga diberikan jamu-jamuan, pakai bawang putih, kunyit, dan sebagainya. Atau diberikan vitamin dari toko itu juga nggak apa-apa. Seminggu sekali lah setidaknya, atau 2 minggu sekali selambat-lambatnya diberikan vitamin. Oke, sekarang permasalahan yang kedua, yaitu pertumbuhan yang tidak seragam. Pertumbuhan ayam tidak seragam ini biasa terjadi ketika ayam yang dipelihara jumlahnya banyak. Jadi ada yang beratnya mungkin sudah 1 kilo, ada yang 1,2 kilo, tapi ternyata ada juga yang beratnya masih 6 ons, 5 ons, bahkan mungkin 4 ons. Masalah ini bisa terjadi karena mungkin memang DOC yang kurang baik dari awal menetasnya, itu beratnya sudah tidak seragam. Ada yang mungkin beratnya 35 gram, 40 gram, tapi ada juga yang di bawah 30 gram. Kadang kalau bibitnya sudah bagus tetapi hasilnya tidak seragam, bisa jadi juga karena kesalahan dari manajemen perawatan. Misalnya saja tempat pakannya kurang banyak, akhirnya ayam berebut dan beberapa ada yang kalah pakan. Akhirnya yang kalah pakan ini pertumbuhannya akan lambat. Atau mungkin takaran pakannya kurang tepat, akhirnya ada yang jatah pakannya kurang, sehingga pertumbuhannya juga pasti lambat ya. Atau kurang pemberian vitamin maupun jamu-jamuan, itu juga bisa, sehingga nanti akan ada ayam yang kurang sehat, nafsu makannya kurang bagus. Jadi banyak faktor penyebabnya. Untuk mencegah penyakit pada ayam, sebaiknya kita berikan tambahan jamu-jamuan, vitamin setidaknya seminggu sekali, atau setidaknya 2 minggu sekali lah, itu sudah jarang itu ya. Kalau mau lebih bagus lagi ya bisa divaksin. Tapi kalau nggak mau vaksin ya sebenarnya dengan perawatan kandang, dengan jamu-jamuan itu sudah sangat bagus. Kemudian nilai gizi pada pakan juga perlu diperhatikan agar imun ayam itu selalu terjaga. Kalau ayam pakannya kekurangan nutrisi, pasti imunnya juga tidak akan sebagus kalau ayam yang diberikan pakan yang bergizi. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kanibalisme pada ayam. Kanibalisme ini merupakan sifat alami ayam, khususnya untuk ayam joper ya. Kalau teman-teman pelihara ayam joper jumlahnya banyak, misalnya 100 ekor saja, itu sudah biasanya nanti akan menemukan adanya kanibal. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah ternak ayam joper, coba tuliskan di kolom komentar, pernah nggak mengalami ayam kanibal. Itu nanti biasanya ayam ketika menginjak usia 1 bulan ke atas ya, biasanya akan ada yang saling kelahi, kayak apa ya, main-main lah istilahnya, kayak tarung-tarung gitu. Kadang itu sampai berdarah. Nah, kalau sudah berdarah biasanya akan terjadi kanibalisme.
terutama jika berdarahnya di bagian pantat ayam. Itu nanti bisa sampai mati karena dipatokin sampai keluar semua jeroannya, usus-ususnya itu sampai keluar. Selain gara-gara berkelahi, bisa juga karena kutu ayam, karena gurem. Nah, itu bisa juga ayam merasa gatal-gatal, akhirnya patok-patok badannya sendiri. Setelah terjadi luka, itu akan memancing ayam lain untuk menjadi kanibal. Cara mengatasinya dengan menjaga kebersihan kandang, kemudian cahaya matahari wajib masuk ke kandang supaya kandangnya aman dari gurem. Kemudian ada juga yang bilang kanibalisme bisa dicegah dengan cara memberikan pakan dan minum yang cukup. Kita bisa menambahkan pakan tambahan berupa hijau-hijauan, misalnya daun pepaya, daun bayam, dan sebagainya. Tapi entah ini benar efektif atau tidak, karena dulu kami pernah coba, itu ayam tetap kanibal walaupun diberikan hijauan. Kalau menurut kami ya itu tadi, dijaga kandangnya supaya aman dari gurem ya, dari kutu ayam. Kanibalisme ini juga bisa dicegah dengan pengaturan tingkat kepadatan kandang. Kemudian sediakan juga tempat untuk bertengger. Karena kalau ayam terlalu padat, mereka kan nggak bisa lari-lari gitu. Misalkan ada yang kena bully, kemudian dipatok, nggak bisa kabur. Tapi kalau tempatnya luas, nah ketika dia mau dipatok temennya, ada yang kanibal, dia bisa lari. Apalagi kalau ada tempat untuk bertengger. Tempat untuk bertengger sangat membantu ketika ada ayam yang kena bully. Dia bisa naik ke tempat tengger tersebut untuk menyelamatkan diri. Biasanya kalau sudah naik ke tempat bertengger itu nggak akan dikejar-kejar lagi. Terus perhatikan juga ventilasi kandang. Saat ayam mulai besar, maka ventilasinya harus semakin terbuka lebar. Tujuannya agar ayam itu tidak stres karena panas. Dan juga ayam nanti bisa mendapatkan udara segar, mendapatkan oksigen yang cukup. Oke, kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis pada kolom komentar. Sebelum meninggalkan video ini, silahkan cek dulu pada kolom deskripsi, karena di sana ada info menarik yang mungkin akan berguna bagi teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bawa ini.